Moderator kita, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Warek 1, Bapak Dekan, Bapak Anas, yang saya hormati Ibu Wakil Dekan 1 dan 2, Bapak Ibu Kaprodi Sekrodi di Yayan Kediri, dan segenap peserta workshop webinar di pagi hari ini. Oke, Bapak dan Ibu, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan persiapan. Panitia memberikan ke kita judulnya strategi ya. Kalau di kita itu strategi itu ya sesuatu yang bisa dikatakan bisa kita lakukan, tetapi bahwa yang perlu kita garis bawahi instrumen BAN PT, apalagi yang 9 kriteria saat ini, itu tidak bisa kita lakukan bahasa Jawanya Bandung Bondowoso ya, tiba-tiba kita adakan semua, kemudian kita bisa menghasilkan yang semaksimal mungkin. Tentu kita harus ada persiapan yang cukup panjang untuk bisa sampai ke sana. Sebenarnya saya sudah menyiapkan PowerPoint itu beberapa puluh halaman, tetapi akan kita singkat dan nanti akan lebih banyak kita pakai untuk diskusi. Mengingat waktu yang terbatas, mohon nanti Ibu Yuli kalau saya sudah melebihi waktu untuk disemprit supaya tidak mengurangi haknya Pak Dekan Anas nanti. Nggih, Pak, siap. Pak Dekan tukaran kira-kira rebutan jam gitu. Siap, nggih. Oke, saya akan masuk ke materi saya. Oke, sebentar. Bisa terlihat materi saya, Bapak dan Ibu? Bisa. Sebentar. Oke, Bapak dan Ibu, ketika kita mau menyusun sebuah dokumen untuk akreditasi, tentunya kita harus memiliki persiapan awal. Dan persiapan awal ini, terutama untuk 9 kriteria, paling tidak kita harus pasang strategi itu ya 3 tahun sebelumnya. 3 tahun sebelumnya itu ya kita harus mempersiapkan. Salah satu yang harus kita persiapkan itu apa? Yaitu sumber daya manusia, Bapak dan Ibu. Jadi kita sebagai pengelola lembaga, sebagai pimpinan di lembaga itu harus pandai-pandai untuk bisa memetakan terkait dengan kepentingan akreditasi yang ada di prodi-prodi kita. Sebagai misal, kita di prodi kita itu memiliki, di Kediri ada berapa prodi ya? 4. Nah, 4 itu tentu kan tidak bersama-sama dan sebaiknya jangan bersama. Itu strategi yang mungkin bisa kita lakukan. Bahwa kita bisa melakukan sebuah strategi di mana prodi yang akan terakreditasi, ya kita siapkan sumber daya manusianya yang handal untuk berada di sana. Dan itu ya dipersiapkan 3 tahun sebelumnya. Kenapa demikian? Karena saat ini jejak digital itu tidak bisa dibohongi. Jadi apa yang kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya itu terekam, terekod dengan baik oleh mungkin siakat kalau di tempat kami, mungkin di tempat lain namanya apa. Disitulah kita tidak bisa membohongi, tidak bisa untuk berkelit. Ketika siswa sudah ngeklik siakat, ya selesai sudahlah. Itu Bandung Bondowoso itu tidak bisa dilakukan. Kalau dulu mungkin yang 7 standar, tapi yang tempo dulu kita belum ada digital, ya Bandung Bondowoso itu masih bisa. Nah, Bapak dan Ibu, ini yang seringkali masih terjadi perdebatan terkait sumber daya manusia, yaitu dosen. Dosen kita pahami itu ada 2 statusnya, dosen tetap dan dosen tidak tetap. Bapak dan Ibu, yang akan kita pakai untuk hitung-hitungan nanti itulah dosen tetap.
Nah, dosen tetap ini pun nanti dibagi dua, yaitu dosen tetap PS dan dosen tetap yang itu bukan PS. Jadi Bapak dan Ibu, dosen tetap di sini itu adalah dosen institusi, dosen university. Nah, dosen di university itu dibagi menjadi dua, yaitu dosen yang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS kita, dan dosen yang keahliannya di luar kompetensi kita. Yang kita pakai itu bukan home base, Bapak dan Ibu, tetapi adalah dosen university. Itu adalah sebagai patokan, itu dianggap dosen tetap. Jadi kita bisa saja, sah-sah saja kita itu menggunakan dosen dari FTIK, kita menggunakan dosen dari Usuluddin. Tidak ada masalah. Hanya saja yang harus kita garisbawahi, dosen yang kita pakai itu kan ada dua kemungkinan, yaitu dosen yang kompetensinya itu sesuai dengan capaian pembelajaran PS, dan dosen yang kompetensinya di luar capaian pembelajaran PS. Yang akan kita manfaatkan, yang akan kita gunakan untuk hitung-hitungan sampai akhirnya nanti adalah dosen yang keahliannya adalah sesuai dengan capaian pembelajaran PS, yang itu kemudian disebut dengan DTPS, dosen tetap program studi. Nah, Bapak dan Ibu, ketika kita sudah melihat ada DTPS, DTPS di sini ada terdaftar di PD Dikti pada PS yang diakreditasi, ini yang kemudian disebut sebagai dosen home base. Dan ada yang terdaftar pada PS lain. Jadi sebagai misal, prodi yang akan kita akreditasikan adalah prodi ES. Nah, kita itu berarti masuk di sini, terdaftar di PD Dikti pada PS yang diakreditasi, ini prodi ES. Tetapi kalau kemudian dosen yang ada di home base akuntansi syariah, itu bisa kita masukkan di situ. Sepanjang apa? Sepanjang yang berada di home base akuntansi syariah itu kompetensinya itu sesuai dengan capaian pembelajaran yang ada di PS. Jadi itu Bapak dan Ibu. Nah, inilah yang kemudian kalau di 7 standar dulu itu sering terjadi kontroversi kenapa yang ada di borang PS dengan borang di fakultas itu sering tidak ketemu karena memahaminya seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, DTPS inilah yang nanti akan kita pakai selanjutnya untuk hitung-hitungan lebih jauh, yaitu untuk menghitung tentang kesesuaian dengan mata kuliah yang diampu, kemudian dengan bimbingan TA. Jadi Bapak dan Ibu, bahwa kita harus cermat-cermat betul sebagai pengelola lembaga, manakala kita menetapkan dosen pembimbing TA, dosen yang mengajar mata kuliah, itu harus kita cermati jauh-jauh. Kenapa? Karena itu akan menjadi hitung-hitungan selamanya, Bapak dan Ibu. Dan itu tidak akan terhapus dari rekam jejak yang ada di Siakat kalau di tempat kami. Mungkin di tempat lain namanya apa. Nah, dan kemudian DTPS ini pun itu nanti yang akan dipakai untuk menghitung rasio dosen mahasiswa. Jadi yang dipakai itu untuk menghitung rasio itu DTPS-nya. Kemudian jumlah bimbingan. Juga demikian, itu berdasarkan adalah DTPS-nya. Jadi Bapak dan Ibu, kita harus dari awal itu menetapkan DTPS kita yang akan kita gunakan untuk prodi yang akan kita ajukan akreditasi ke depan. Kemudian dikaitkan dengan kinerja, kinerja yang akan dihitung adalah kinerja DTPS. Nah, ini baik di bidang akademik, yaitu mengajar, kemudian pembimbing akademik. Nah, di sini nanti kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan perhitungan ekivalensi. Jam mengajar, jam penelitian, jam pengabdian, tugas tambahan, itu akan menjadi hitung-hitungan di sini. Kemudian penelitian dan publikasi, kemudian PKM. Artinya apa Bapak dan Ibu? Kalau kita cermati inti dari ini semua apa? Bahwa
strategi yang harus kita tetapkan adalah bagaimana kita dari awal itu harus memetakan prodi-prodi mana yang 2-3 tahun ke depan itu mau akreditasi. Disitulah yang harus dipush dosen-dosen yang memiliki kelebihan, yang memiliki keunggulan. Keunggulan di bidang apa? Ya banyak hal di situ. Kaitannya dengan publikasinya, kaitan dengan penelitiannya, kaitan dengan PKM-nya. Itu terkait dengan SDM. Nah, kemudian yang harus disiapkan juga terkait dengan syarat SDM dan luaran. Jadi ini persiapan ini nanti kaitannya dengan apa? Syarat perlu peringkat APS. Bapak dan Ibu, bahwa nilai kita itu maksimal, nilai kita itu tinggi. Skor kita mungkin 370. Tetapi kalau nanti masuk di item 18, item 19, item 60, 61, ini menjadi masalah bareng-bareng. Kenapa? Di situ harusnya kita itu skor kita itu bisa masuk peringkat unggul. Tapi ternyata kualifikasi akademik DTPS kita itu nilainya di bawah 3,5. Ya selesai. Walaupun skornya itu tinggi, kita syarat perlu peringkat unggul ini tidak bisa terpenuhi. Kemudian jabatan akademik DTPS. Jadi maka di awal saya menyampaikan SDM itu disiapkan betul. Cari dosen-dosen bahasa kita seringkali dosen-dosen yang bangkok, dosen-dosen yang handal. Itu yang kita tepatkan di situ. Karena nanti bicara mengenai kualifikasi akademik. Yang kemudian jabatan akademik. Kalau dosen yang kita taruh di prodi yang mau akreditasi itu masih asisten ahli, kemudian belum masih CPNS dan sebagainya, itu masalah. Itu pasti rumit dan itu tidak ada hitungannya, itu nol nanti. Nah, sehingga apa? Nanti ketika masuk di wilayah ini, itu pun juga akan menjadi rumit. Karena tidak akan bisa masuk ke syarat perlu peringkat baik sekali. Jadi, Bapak dan Ibu, kalau kita lihat di sini, bahwa SDM tadi itu merupakan tuntutan di 18 dan 19. Yang mana kita untuk bisa lolos menjadi unggul, itu harus memiliki kriteria 3,5, sedangkan untuk yang baik sekali itu kita harus memiliki skor minimal di angka 3. Nah, kaitannya dengan luaran, Bapak dan Ibu, waktu tunggu, ini waktu tunggu ketika lulusan itu mendapatkan pekerjaan, Bapak dan Ibu. Nah, ini berarti apa? Kita sebagai pengelola itu harus memiliki banyak-banyak kerjasama dengan pihak-pihak stakeholder eksternal. Supaya apa? Nanti kita itu bisa menjembatani antara lulusan kita dengan dunia kerja. Maka seringkali inilah yang sering didengung-dengungkan adanya link and match. Dan ini tentu tidak bisa Bandung Bondowoso, tetapi ini suatu proses yang panjang juga. Bagaimana kita meng-create kurikulum kita sedemikian rupa. Maka di sini perlu keterlibatan dari stakeholder eksternal. Stakeholder yang merupakan para pemangku kepentingan, para pihak-pihak yang nanti akan menerima alumni kita di pekerjaannya. Nah, maka di situ harus kita libatkan dalam menyusun kurikulum kita. Sehingga terciptalah apa yang seringkali disampaikan dengan bahasa link and match. Nah, kesesuaian bidang kerja. Bapak dan Ibu, tidak sedikit alumni kita itu yang kadangkala melenceng dari yang kita prediksikan sesuai dengan capaian pembelajaran yang kita tetapkan, ya, itu seringkali muncul. Nah, maka di sini seringkali harus kita betul-betul buat kurikulum kita semaksimal mungkin, sebaik mungkin, supaya bisa sejalan seiring dengan apa yang kita rencanakan. Oke, nah
Kemudian Bapak dan Ibu, ini seru sedap terkait dengan dokumen Bapak dan Ibu. Tadi sudah banyak sekali disampaikan oleh Pak Warek satu ketika bicara mengenai dokumen-dokumen. Dan saya melihat Pak Warek satu sangat-sangat menguasai bagaimana kita bisa menghadirkan dokumen yang update, dokumen yang tidak hilang dan bisa terekam dengan sangat baik. Nah, Bapak dan Ibu, manakala kita mau menyusun 9 kriteria dokumen evaluasi diri ataupun LKPS, itu kita harus betul-betul menyiapkan yang namanya IKU dan IKT, Bapak dan Ibu. Nah, IKU dan IKT ini adalah kunci kita untuk bisa nyusun 9 kriteria itu. Tanpa kita memiliki IKU dan IKT, 9 kriteria itu wassalam. Tidak ada artinya. Nah, bagaimana menyusun IKU dan IKT, ini juga butuh kecerdasan. Supaya kita bisa memanfaatkan dari sisi operasional UPPS dan itu juga tidak bermasalah pada saat kita harus mengisi dokumen yang 9 kriteria. Bagaimana kita bisa menghadirkan IKU dan IKT yang bahasanya link and match dengan kepentingan di masa nanti, ya kita harus lihat SNDIKT. Nah, SNDIKT ini banyak mengalami perkembangan Bapak dan Ibu. Yang terakhir itu adalah munculnya Permen Kemendikbud nomor 3 2020 kalau nggak salah. Tapi pada prinsipnya isinya sama. Yang membedakan itu adalah tambahan beberapa poin yang kemudian seringkali disebut itu dengan kampus merdeka. Tapi tidak ada masalah. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, dasar yang ada di situ itu harus di-linkkan, di-match-kan dengan matrik di Ban PT Bapak dan Ibu. Supaya apa? Supaya ketika kita ngisi dokumen LED nanti, itu kita tidak pusing, tidak muter-muter, dan kita bisa langsung menemukan poin dan kita bisa masukkan situ dengan tepat dan itu pas dengan kepentingan masing-masing kriteria yang ada di 9 kriteria tersebut. Dan IKU dan IKT ini itu merupakan kunci di mana kita nanti itu bisa menyusun renstra UPPS. Problem yang ada itu seringkali muncul bahwa renstra yang ada di UPPS itu ya tidak boleh keluar menceng jauh dari renstra yang ada di institut atau university. Padahal kita seringkali ketemu dengan renstra institut ataupun renstra university yang itu sebenarnya ada beberapa hal yang tidak match dengan kepentingan kita ketika kita akan menyusun dokumen-dokumen 9 kriteria ini. Maka di sini juga bisa kembali lagi, ini butuh kecerdasan kita untuk bisa membuat renstra UPPS kita itu ya link dan match dengan kebutuhan pengisian dokumen borang 9 kriteria. Nah, renstra ini nanti ya di dalamnya itu ada tridharma. Kemudian di dalamnya juga akan bicara mengenai mahasiswa dan sebagainya. Dan ini itu harus disupport betul dengan yang namanya penganggaran Bapak dan Ibu. Jadi di dalamnya nanti akan bicara mengenai kecukupan. Dan di situ itu nanti akan muncul bahasa bahwa apa yang kita gagas itu terkait dengan keserbacakupan. Itu harus muncul. Dan peta-peta jalan itu harus dimunculkan di renstra ini. Kenapa? Karena nanti di dalam pengisian dokumen 9 kriteria, kita harus membahasakan beberapa hal itu dengan peta-peta jalannya. Nah, peta-peta jalan ini itu di dokumen 9 kriteria itu akan diminta. Ini buktinya ada di mana?
Nah, bukti itu bisa kita sampaikan bahwa ini ada di Resra di halaman ini. Inilah yang kemudian akan memperkuat, meyakinkan asesor bahwa kita itu sudah melakukan dan kita itu sudah merencanakan dengan baik. Artinya Bapak dan Ibu, ini tidak bisa Bandung Bondowoso, Bapak dan Ibu. Tidak bisa sekejap. Persiapannya nggak bisa ini sebulan tuh nggak bisa, Bapak dan Ibu. Ini butuh waktu, ini butuh proses, dan ini butuh aplikasi, dan ini butuh sebuah pelaksanaan sehingga kita punya bukti kita sudah melakukan. Sehingga apa? Sehingga ketika kita itu mengisi dokumen-dokumen yang ada di 9 kriteria, kita itu nanti bisa memberikan dengan bahasa yang ada di situ bukti sahih telah dilakukan. Nah, tidak jarang saya itu menemukan bahwa beberapa dokumen 9 kriteria memang akhir-akhir ini yang diberikan ke kami itu sudah masuk yang 9 kriteria. Saya saat ini sudah punya 7 AK, asesmen kecukupan yang isinya semuanya 9 kriteria. Mulai beberapa bulan ini. Artinya ya, sepertinya yang 7 standar sudah mulai habis dan sekarang masuk di dunia ini hampir semuanya di sini. Bapak dan Ibu, ini tidak bisa selesai hanya dalam 1 bulan. Ini butuh waktu, butuh proses. Dan itu harus disiapkan dari awal. Sehingga kalau kita bicara strategi, ya strategi itu harus disiapkan dari awal, Bapak dan Ibu. Sehingga kalau ini sudah clear, kita sudah siap, nah kita bisa masuk ke dalam dokumen-dokumen yang harus kita persiapkan untuk bisa masuk kepada apa yang kita inginkan. Jadi dokumen ini dokumen yang holistik, dokumen yang sehingga saya tidak bisa menyebut satu persatu, maka saya sebut Tridharma perguruan tinggi dan lain-lain saudaranya banyak. Kaitannya dengan visi misi, kita kaitannya dengan apakah itu ada keterkaitan dengan dokumen Restra Institut, ada keterkaitan apakah dipayungi oleh institut dan sebagainya. Itu banyak sekali di poin-poin itu. Oke, nah berikutnya kita akan sharing sedikit terkait bagaimana kita mengisi yang LKPS. Nah, LKPS mungkin ini saya hanya akan sekilas dan nanti lebih banyak kita diskusikan saja karena ini cukup banyak dan saya sudah share ke panitia dan sepertinya panitia juga sudah share ke teman-teman audien. Ini saya kira sudah umum teman-teman lihat bagaimana kita apa ya bahasanya yang harus kita tampilkan ada 2 ya Bapak dan Ibu. LKPS dan LED, dan strategi yang bisa kita lakukan sebelum kita ngisi LED, ya kita selesaikan dulu LKPS-nya. Problem yang sering saya temukan Bapak dan Ibu, ketika ngisi LKPS, itu ketika dideskripsikan di LED, itu tidak matching Bapak dan Ibu. Bahwa di LKPS itu sudah mungkin di-create sedemikian rupa. Dan ini ada tim yang berbeda yang seringkali muncul. Tim yang berbeda itu tidak ada masalah, tetapi ada tim sinkronisasi yang itu harus dilakukan Bapak dan Ibu. Karena tidak sedikit, saya itu menemukan dokumen di LKPS itu tidak sama dengan dokumen yang ada di LED. Padahal di LKPS itu yang nanti otomatis direkam oleh Sabto, langsung masuk nilainya. Sedangkan kita itu nanti lebih banyak membaca LED ini Bapak dan Ibu. Jadi asesor itu fokus membaca LED. Sedangkan LKPS itu sudah otomatis direkam oleh Sabto yang kemudian dihadirkan nilai dalam bentuk Excel kepada kami. Nah, tetapi ketika ini berbeda Bapak dan Ibu, ini akan menjadi problem. Karena kita akan membahasakan cek di lapangan, cek saat visitasi. Nah, ini akan menjadi rumit, akan menjadi sulit, karena dalam mempertanggungjawabkan ketika itu terjadi ketidakkonsistenan,
Itu panjang sekali ceritanya dalam pembuktian-pembuktian yang harus kita lakukan. Nah, Bapak dan Ibu, ketika di LKPS ini ada 8 hal yang harus kita isi, Bapak dan Ibu. Dan sebenarnya ke-8 hal ini kita tidak asing, Bapak dan Ibu. Ini sudah ada di 7 standar semua. Sama. Hanya mungkin tempatnya saja itu yang berbeda-beda. Dan ada beberapa item yang itu ada tambahan-tambahan yang ada di 9 kriteria ini. Ketika kita bicara mengenai tata pamong, tata kelola, dan kerjasama, ini sama. Dulu kerjasama ada di standar 7. Kemudian tata pamong itu biasanya di standar 2. Kemudian mahasiswa itu biasanya di standar 3, ini berada di kedua, dan seterusnya. Yang dulu pendidikan, penelitian, dan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat itu jadi 1. Ini kemudian kurikulum. Nah, hanya penempatannya saja yang berbeda, sedangkan isiannya tidak jauh berbeda. Sehingga mungkin ini banyak sekali yang nanti bisa kita skip, kita percepat untuk bisa memenuhi yang diinginkan Ibu moderator tadi. Saya kalau sudah dilihat itu kadang khawatir jangan-jangan waktunya habis. Belum, Pak. Oke, karena saya punya halaman yang banyak sekali, Bu Yuli, sehingga mohon nanti diingatkan. Oke, ini jangan lupa Bapak dan Ibu. Jadi yang mengisi itu UPPS-nya. Di Pak Dekan nanti tanggung jawab di sini. Pak Dekan itu harus mengisi ini semua. Jadi jenis programnya apa, kemudian nama program studi tadi disampaikan ada 4 program studi, ya terus ada 4 program studi namanya apa, status peringkatnya apa, nomor dan tanggal SK-nya apa, tanggal kedaluarsanya, jumlah mahasiswa TS. Bapak dan Ibu, ini yang sering menjadi perdebatan juga ketika kita bicara mengenai TS, Bapak dan Ibu. TS itu tahun ajaran penuh yang harus kita isi, Bapak dan Ibu. Sebagai misal saat ini bulan bulan Oktober, Bapak dan Ibu. Boleh nggak kita tuh mengisi TS kita itu tahun ajaran 2020-2021? Itu enggak boleh, Bapak dan Ibu. Nah, kemudian kalau kita, Pak, lah berarti kita ngisinya 2019-2020. Boleh nggak? Juga nggak boleh. Kenapa? Karena 2019-2020 berarti nanti menggunakan tahun anggaran berapa? Tahun anggarannya itu 2020. Padahal 2020 itu belum habis, belum selesai. Dengan kata lain apa? Berarti kalau kita ngisi borang dan mau submit sekarang, itu konsekuensinya kita harus menggunakan tahun ajaran 2018-2019 dengan tahun anggaran 2019. Itu yang bisa kita lakukan. Ada perbedaan tahun ajaran dengan tahun anggaran. Bapak dan Ibu, tahun anggaran itu berawal di 1 Januari dan berakhir di 31 Desember di tahun yang bersangkutan. Sedangkan kalau tahun ajaran itu berawal di 1 September dan berakhir di 31 Agustus. Itu pakemnya Bapak dan Ibu. Dan itu harus dipegangi ketika kita mengisi sebuah dokumen akreditasi ini. Sehingga sebagai misal, teman-teman Febi yang Kediri itu mau tadi mengajukan akreditasi AKS kalau nggak salah tadi, AKS dan apa satu prodinya saya lupa. Nah, submitnya rencana kapan? Kalau submitnya itu adalah di bulan Desember, potensi visitasinya itu kan tahun depan. Dan ketika tahun depan berarti ada kewajiban untuk update data. Jadi Bapak dan Ibu, asesor itu akan minta update data manakala antara submit dokumen
dengan saat pelaksanaan akreditasi asesmen lapangan itu sudah beda, ada perubahan TS. Jadi kalau nanti Pak Dekan Feby Kediri submitnya di bulan November atau Desember, ini kan berarti Pak Dekan itu menggunakan tahun ajaran 2018-2019 dengan tahun anggaran 2019. Nah, visitasinya nanti di Januari atau Februari. Kalau visitasinya di Januari dan Februari, berarti tahun anggaran 2020 sudah berakhir, tahun ajaran 2019-2020 juga sudah berakhir. Artinya apa? TS-nya berubah. Berarti Pak Dekan harus meminta kawan-kawan tim mengupdate data ketika asesor mau datang. Karena asesor itu pasti akan minta update data. Jadi Ban PT itu akan menilai sesuai dengan TS terakhir pada saat asesmen lapangan. Itu yang harus digarisbawahi oleh kawan-kawan. Jadi TS terakhir pada saat AL itu sebagai penentu nilai Bapak dan Ibu. Karena nilai dikeluarkan itulah nilai saat TS. Oke, berarti jumlah mahasiswa TS. Jadi kalau ngisinya sekarang, berarti jumlah mahasiswa TS sampai dengan 31 Agustus 2019. Itu kalau menggunakan TS yang sekarang. Dan saya yakin berarti kalau visitasinya tahun depan, asesor pasti minta update data. Jadi ada strategi juga bagaimana mensubmit dokumen, dan ketika mensubmit dokumen itu bagaimana kita menghemat waktu, menghemat tenaga kawan-kawan. Apalagi mulai tahun depan kita tidak ada dibolehkan untuk membayar tim akreditasi ya Pak Dekan ya. Kalau melihat apa namanya SBM-nya untuk 2021 itu membuat pengelola itu pening, susah gitu kan ketika akreditasi. Maka termasuk saya 2021 tidak mau mengajukan reakreditasi. Sudahlah kita tunggu saja kalau ada perbaikan. Oke, Tata Pamong saya kira ini sama ya, sedikit saya percepat, nanti lembaga mitranya apa. Ini yang baru dari ini apa? Yang baru dari ini adalah manfaat bagi PS yang diakreditasi Bapak dan Ibu. Ini yang harus kita isi Bapak dan Ibu. Jadi kalau dulu beberapa asesor itu masih bisa menerima sepanjang ada MOU. Selesai. Tetapi bahwa yang saat ini apa atau manfaat PS yang diakreditasi, buktikan. Jadi nanti ada muncul bahasa bukti sahih terkait dengan manfaat bagi PS. Dan apakah itu berkelanjutan atau tidak? Ini yang menjadi baru di sini. Kalau yang lain saya kira sama. Saya lewati. Oke. Untuk mahasiswa saya kira sama Bapak dan Ibu. Ini hanya saja yang harus dipersiapkan dokumen-dokumennya Bapak dan Ibu. Saya pernah visitasi di Kediri ya Bapak dan Ibu. Saya tanya daya tampung ini SK-nya mana gitu kan. SK-nya baru dicari waktu itu. Kemudian pendaftaran DSP saya kira ini sama. Tidak ada perbedaan. Yang penting Bapak dan Ibu seperti yang disampaikan oleh Pak Warek 1, dokumennya Bapak dan Ibu siapkan dari sekarang. Jadi kita itu melakukan, tetapi kadangkala di dalam melakukan itu kita mendokumentasikannya itu problem. Apalagi kita sebagai pimpinan itu waktunya itu dikasih waktu 4 tahun. 4 tahun itu ganti. Ya kalau besok Pak Dekan Anas itu diangkat dekan lagi, kalau ganti orang nanti dibawa pulang dokumennya itu bubar itu dokumen-dokumen itu. Maka ya yang paling tepat apa yang disampaikan oleh Pak Warek 1 bahwa setiap kegiatan dokumen ada langsung di-scan kemudian di-submit. Sehingga siapapun nanti penerusnya
siapapun yang akan menjadi pejabat atau pengelola UPBS itu tidak kesulitan. Maka inilah yang kemudian estafet kepemimpinan itu penting, bahwa ada keberlanjutan. Tapi ya itu lagi-lagi kadang-kala kepentingan politik dan sebagainya itu muncul di situ. Ya semoga kalau saya masuk di situ pusing juga itu. Oke. Pak Anton, yang saya 10 menit lagi ya. Oke, tambahan ini Bapak dan Ibu, mahasiswa asing. Ini sesuatu yang baru, tetapi hal yang harus kita siasati dari awal sekarang itu adalah bagaimana kita punya mahasiswa asing. Mahasiswa asing itu bisa kita siasati dari dua. Ya, mahasiswa part-time, kita bisa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan mungkin summer camp atau apa di kampus kita dengan mengundang mahasiswa asing untuk mengikuti pelatihan-pelatihan di situ. Nah, kita bisa ngisi di situ. Nah, ini juga menjadi PR kita bersama sebagai pengelola lembaga. Berarti di RAKKL kita itu harus muncul Pak Dekan. Muncul adanya sosialisasi mahasiswa baru di luar negeri Pak Dekan. Itu harus muncul di RKKL kita Pak Dekan. Karena ada tuntutan kita harus punya mahasiswa asing. Nah, bagaimana kita bisa punya mahasiswa asing? Ini mahasiswa asing yang harus masuk ke tempat kita itu untuk bisa skornya maksimal itu kan 1% dari total mahasiswa yang ada di fakultas kita, di UPBS kita. Nah, ini berarti butuh apa? Sosialisasi ke luar negeri, ke lembaga-lembaga ya, ke aliyahnya di sana atau di SMA-nya di sana, bagaimana kita pikat untuk supaya masuk di tempat kita untuk ya bisa pinter bersama kita. Maka ini Pak Dekan Anas harus mengusulkan. Tapi problemnya kadang-kala sudah kita tulis, kita usulkan sama institut dicorek itu kan masalah juga itu kan. Nah, ya udah. Maka di sini harus ada seia sekata antara kita sebagai pemikir yang ada di UPBS dengan yang ada di tingkat institut. Ketika tingkat institut sudah oke, sudah match karena paham betul dengan kebutuhan akreditasi, problemnya lagi apa? Ketika kita ajukan ke pusat, nah, di pusat yang dicoret, nah bubarlah lagi. Jadi banyak hal yang kadang-kala menjadi problem, kita tidak bisa mencapai target yang kita inginkan. Tapi yang penting kita usahakan. Itu strateginya, Pak. Oke, SDM. Saya kira SDM sudah saya sampaikan di awal tadi ya, Bapak dan Ibu. Kita harus menyiapkan SDM Bangkok untuk kita taruh di situ. Ya jauh-jauh hari, 3 tahun sebelumnya, TS Main 2 kita taruh di situ dengan sebaik-baiknya dan kita kondisikan sehingga terjadi nilai yang bisa maksimal. Nah, dosen yang Bangkok yang bagus itu apa? Ya jabatan akademiknya, rektor kepala, kemudian doktor, ini sudah ada Dr. Anas, Dr. Juliani, dan sebanyak dokter taruh di situ di lembaga-lembaga prodi-prodi yang mau akreditasi. Setelah akreditasi selesai gitu kan, nah kemudian di-planningkan lagi, mana lagi yang mau akreditasi, pindah ke sana nanti untuk ngajar-ngajar di prodi yang lain dan sebagainya. Oke, lanjut. Ekivalensi, nah ini yang di depan sudah saya sampaikan ini dan sama plek dengan yang sebelumnya, saya lewati skip aja. Oke, dosen tidak tetap, ya kalau mau diakreditasikan ya sebaiknya dosen tidak tetap jangan ditaruh di situ. Jauhkan dari prodi-prodi yang mau diakreditasikan. Oke, sebentar. Saya itu kadang-kadang tulisannya ketutupan sama ketika ada yang mau masuk itu tulisannya jadi hilang. Itu bacanya apa? Karena ada yang masuk itu ketutupan. Oke, dosen pembimbing tugas akhir. Ini di depan sudah saya sampaikan ya di SDM. Mungkin ini sedikit saya. Nah, ini dia. Pengakuan rekognisi di TPS, teman-teman. Ini butuh sebuah kedewasaan bersama-sama, butuh sebuah agreement bersama-sama bahwa lembaga itu perlu dosen-dosen yang Bangkok tadi yang kita tempatkan mau diakreditasikan untuk bisa melalang buana di dunia luar, menjadi pemateri, menjadi staf ahli, tenaga ahli, narasumber, dan sebagainya, visiting lecture ataupun yang lain. Nah,
sebagai pimpinan, ya ini harus merelakan. Tetapi mungkin ada aturan-aturan yang mungkin dibuat di fakultas. Bisa aturan tertulis maupun tidak tertulis. Ya, biasanya kalau kami ya aturannya tidak tertulis karena itu menjadi tidak nyaman kalau tertulis. Jadi si A, si B sudah berapa kali, ya udah ini yang belum ayo didorong-dorong gitu kan. Jangan sampai yang nanti kita beri kesempatan ke sana kemari hanya itu saja, itu juga masalah. Intinya apa? Yang kalau mau ada kegiatan di luar yang itu berkontribusi untuk mengisi rekognisi, dipersilahkan. Tetapi yang penting kewajiban untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang ada di kampus ya jangan terbengkalai dan jangan membuat pelayanan mahasiswa itu terganggu. Oke, ya tahu sama tahu. Ini saya kira sudah saya sampaikan di awal. Jadi kalau dosen Bangkok ya penelitiannya juga pasti Bangkok, bagus. Demikian juga dengan PKM. Demikian juga dengan publikasinya, dan tentu juga kaitannya dengan luaran penelitian dipatenkan, mungkin di HKI kan. Saat ini untuk dapat HKI cukup mudah, cukup murah ya, nggak nyampe 500 kalau nggak salah, 450 kalau nggak salah. Oke, saya lewat. Nah ini Bapak dan Ibu, ini juga termasuk SDM tadi. Bagaimana karya-karya dosen tetap kita itu disitasi. Maka ini perlu sebuah trik yang luar biasa Pak Dekan Anas, buat aturan umpama yang paling simpel aja, mahasiswa sebelum ujian munakosah itu harus menampilkan citasinya pada dosen yang ada di dalam kita. Nah problemnya dosen dalam nggak pernah nulis ya, citasinya gimana, itu kan problem lagi gitu kan. Dan nulisnya mungkin Bu Yuli background-nya manajemen umum, nulisnya itu manajemen umum semua. Padahal prodi yang ada tempat kita itu adalah manajemen bisnis syariah dan sebagainya. Nah ini mungkin kayak Bu Yuli ya nanti harus meng-create keilmuan manajemennya itu ya berbau Islam sehingga ketika itu bisa disitasi oleh mahasiswanya, minimal mahasiswanya. Dan mungkin nanti Pak Dekan Anas kita di AVBIS mungkin membuat kerjasama, ini sebenarnya ingin saya bicarakan panjang lebar dengan teman-teman dekan, ya kita janjian bahwa karya-karya kalian apa, karya kita apa, ya dosen mahasiswa kita saling mensitasi lintas perguruan tinggi, itu akan lebih baik lagi. Oke, ini bukan tempat kita, ini untuk program vakasi. Nah, ini Bapak dan Ibu, keuangan sarana dan prasarana. Yang membedakan itu hanya sekarang rumahnya itu dibedakan, tapi isiannya pada prinsipnya sama Bapak dan Ibu. Nah, ini sekarang itu disandingkan. Dulu kalau di 7 standar, ini kan dipisah. Yang program studi itu di 3A, yang yang fakultas itu di 3B. Burangnya berbeda. Sekarang dijajarkan. Dulu itu saya sering terheran sekali. Kenapa yang ada di di 3A dengan yang ada di 3B dokumennya sama? Mosok yang dipakai untuk prodi, yang dipakai untuk fakultas itu sama. Sekarang kalau sama itu sangat ketahuan, jejer soalnya. Ya ini PR bagi kita untuk lebih cerdas di sana. Oke, saya kira ini lewat. Nah ini kebijakan lagi Pak Dekan Anas bahwa ada kewajiban dari dosen-dosen yang melakukan penelitian atau PKM untuk bagaimana diintegrasikan. Kita masukkan ke silabi, kita masukkan ke capaian pembelajaran kita. Oke, saya lewati, ini sama dengan tadi. Ini dia, Bapak dan Ibu. Saya sampaikan di depan tadi bahwa terkait dengan restra itu nanti muncul di 2 hal, di LKPS dan di LED, karena ini butuh roadmap Bapak dan Ibu. Sehingga roadmap-nya itu harus matching, harus dipersiapkan dari awal. Sehingga Pak Dekan Anas sebagai misal, kalau nanti menyusun restra, ya hati-hati di sini. Roadmap-nya itu harus betul-betul disiapkan, baik itu untuk dosen maupun untuk mahasiswa. Sehingga karya-karya mahasiswa pun skripsi itu ya harus disesuaikan dengan roadmap kita. Nah, roadmap di mana itu? Di
Renstra. Maka di Renstra itu harus muncul apa yang bahasanya jalan penelitian. Itu harus muncul di situ. Oke, saya kira ini bukan tempat kita ya. Oke, sama. Untuk PKM juga harus muncul di RAPMED-nya. Oke, ini IPK saya kira pernah ada di 7 standar. Saya lewati. Ini juga ada di 7 standar. Ini bukan bidang kita, ini profesi. Di 7 standar juga ada. D3. Oke. Iya. Oke, saya masuk ke LED sebentar ya Bu Yuli, biar lengkap nanti saya sampaikan. Bapak dan Ibu, ketika kita nyusun LED itu isinya ini Bapak dan Ibu. Dari bab 1 sampai bab 3 penutup. Nah, inti yang lebih banyak nanti di dalam penilaian kita itu adalah ini Bapak dan Ibu, dari A, B, C, dan D. Itu yang nilai yang ada di Excel kita. Dari A, B, C, D. Yang banyak apa? Yang C ini yang paling banyak. Dan kita itu seringkali punya problem-problem terkait dalam menilai. Karena apa? Si pembuat itu tidak memiliki guidance untuk menampilkan yang dibutuhkan itu apa. Nah, for example ini, saya lewati aja nih ya. Ini saya lewati. Nah, Bapak dan Ibu, ketika kita bicara mengenai kondisi eksternal, munculkannya ini Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu harus memunculkan lingkungan makronya, lingkungan mikro. Dan lingkungan makro itu ya disebutkan aspek politiknya apa. Deskripsikan di situ. Dan realnya apa? Kemudian cari linknya apa? Fakta-fakta yang dilakukan oleh kita apa? Itu munculkan di situ. Jadi Bapak dan Ibu, ketika kita menampilkan di LED, kita memang dibatasi halamannya. Tetapi jangan sampai membatasi informasi yang bisa kita berikan. Bagaimana supaya kita informasinya tidak terbatasi yang kita berikan dengan halaman yang dibatasi tadi? Ya kita taruh link-link di situ. Apa saja yang kita lakukan? Karena di situ nanti pihak asesor, karena tuntutan dari instrumennya itu harus ada bukti sahih. Maka disitulah tadi yang disampaikan oleh Pak Warek 1, dokumen-dokumen yang ada di dunia maya, buatkan link di situ. Nah, tempel link-link situ, asesor nanti tinggal klik, wadah. Oke, berarti bukti sahih muncul. Baik itu lingkungan makro maupun lingkungan mikro. Dan jangan lupa Bapak dan Ibu, lakukan analisis Bapak dan Ibu dari aspek makro dan mikro itu. Apa yang dianalisis? Ya, keunggulannya apa, kelemahannya apa, peluangnya apa, tantangannya apa. Dan itu biasanya dibahasakan dengan apa? Analisis SWOT. Jadi Bapak dan Ibu, memang beberapa pihak itu mengatakan ini gunakan analisis SWOT. Tapi sebenarnya BAN PT itu tidak membatasi itu harus analisis SWOT Bapak dan Ibu. Dibuka. Yang penting apa? Yang penting itu memenuhi sebuah analisis untuk bisa mencapai sebuah kondisi analisis terkait dengan positioning. Nah, SWOT sendiri itu tidak akan mencapai positioning yang baik ketika SWOT itu hanya berhenti di kualitatif. Ketika ingin masuk ke positioning, itu harus masuk ke kuantitatif. Ini ahlinya Bu Juli, karena orang manajemen. Jadi bicara mengenai SWOT yang dikuantitatifkan, itu orang manajemen ahli itu. Nanti kalau Pak Anas pengen tanya, ya khusus sama Bu Juli. Kemudian setelah itu, setelah kita tahu positioningnya, munculkanlah bahwa rumusan strategi-strateginya, Bapak dan Ibu. Jadi seringkali Bapak dan Ibu, ini tidak muncul di kondisi eksternal Bapak dan Ibu. Kadang-kadang teman-teman membuat dokumen itu lingkungan makro, gebiah-uyah tidak bisa pisahkan. Mikro di gebiah-uyah. Dan analisisnya tak cari-cari nggak ketemu. Positioningnya nggak ketemu. Strateginya disuruh golek IDW. Wah itu pusing. Bahwa asesor itu
kadangkala punya keterbatasan waktu, apalagi di akhir tahun ini. Ban PT itu luar biasa Bapak dan Ibu, ini kayak ditumpahkan banyak sekali dokumen sehingga akhir tahun harus menyelesaikan beberapa kegiatan di fakultas, tapi juga harus menyelesaikan AK yang banyak sekali, sehingga cukup pening di situ. Oke, saya kira ini saya lewati ya, terkait dengan sejarah unit ini saya kira biasa. Nah, ini yang kriteria harus kita isi Bapak Ibu. Ada 9 kriteria. Tetapi apa? Tetapi bagaimana kita mengisi itu? Mengisi itu kuncinya ini Bapak dan Ibu. Hampir sama Bapak dan Ibu. Jadi ketika kita bicara visi, misi, tujuan, dan strategi yang kriteria 1, itu ini, pakemnya yang diminta oleh Ban PT itu ini. Pakemnya ini. Ini yang tidak bisa kita hindari Bapak dan Ibu. Nah, kita cermati Bapak dan Ibu. Kenapa di awal saya mengatakan harus ada IQ, harus ada IKT. Coba dari sekian ini mana yang tidak ada IQ dan IKT? Semua ada Bapak dan Ibu. Dan ini butuh sebuah kecerdasan dari kita ketika nyusun IQ dan IKT. Dan ini harus masuk di Restra Bapak dan Ibu. Nah, supaya kita mengisi IQ dan IKT yang ada di Restra itu matching dengan kebutuhan kita untuk akreditasi, ya berarti apa? Yang ada di SNDikti yang kemudian diperbarui di Permendikbud nomor 3 2020 itu, ya kita matchingkan dengan yang ada di matrik Ban PT. Sehingga nanti kita apa? Ketika ngisi strategi yang pertama, visi misi, ya kita bisa ngisi IQ dan IKT dengan pas. Ini di 2, 3, 4, 5, 6, 7, ini semua nanti item-itemnya muncul ini semua Pak dan Ibu. Kita juga bisa ngisi IQ dan IKT. Dan yang perlu juga dicermati apa? Di situ kita harus memunculkan semuanya analisis Bapak dan Ibu. Dan kita harus memunculkan positioning. Dan untuk bisa memunculkan positioning Bapak dan Ibu, analisis kita itu tidak boleh berhenti di kualitatif Bapak dan Ibu. Harus sampai di kuantitatif. Karena di situ kita butuh posisi kita. Setelah kita tahu posisi kita, kita akan bisa menyampaikan strategi yang harus kita lakukan. Nah, sehingga apa? Di situ nanti akan muncul sebuah kesimpulan, kemudian akan kita munculkan tindak lanjut. Bapak dan Ibu, ini tidak berhenti di sini Bapak dan Ibu. Kita masih berapa waktu Bu? Sebenarnya sudah Pak. Ya sudah, nanti bisa kita diskusikan. Jadi Bapak dan Ibu, ini sedikit ya, maaf Bu Yulis, bentar ya. Sebenarnya kayak yang pertama, kriteria 1, 2, 3, memang pakemnya ini Bapak dan Ibu. Ini yang harus muncul di situ. Tetapi bahwa Bapak dan Ibu itu harus mencermati betul bahwa asesor itu memiliki keterbatasan di dalam membaca. Sehingga apa? Kita itu seperti melayani mereka. Supaya mereka bacanya mudah, apa yang mereka cari itu mudah ditemukan, maka butuh sebuah bahasanya item-item yang harus kita munculkan, yang harus ditampilkan sesuai kebutuhan yang dibutuhkan oleh asesor. Sebagai misal apa? Ketika bicara mengenai bahwa visi misi kita itu memiliki penciri, memiliki keunikan, dan itu dipayungi oleh institut, dipayungi oleh UPPS, itu juga dimunculkan Bapak dan Ibu. Jadi item-item yang diinginkan oleh asesor itu harus ada di situ. Supaya apa? Supaya asesor itu bacanya mudah dan asesor tinggal masukkan ke Excel mereka dan nilai kita bisa maksimal dan hasilnya seperti yang kita inginkan. Saya ulangi, ada satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa memang ada sebuah perdebatan dan sampai sekarang belum bisa dihasilkan yang memuaskan, tetapi itu yang terbaik mungkin bagi kita semua bahwa ketika itu belum punya lulusan, sepertinya untuk bisa menjadi unggul itu tidak bisa. Kenapa? Ya karena banyak nilai di situ yang 0. Kalau dulu di 7 standar itu kehilangan
60 poin. Kalau sekarang ya kurang lebih sama. Dan saat ini saya lihat dengan 9 kriteria, asesor itu bekerjanya menjadi lebih singkat, hanya saja harus banyak membaca. Kan yang dibaca banyak LED semua, dan disitulah harus disiasati oleh kita apa saja yang dibutuhkan untuk tampil di situ, walaupun skemanya seperti itu, tetapi kita harus memunculkan hal-hal yang itu akan bisa menghasilkan nilai maksimal untuk kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, nanti bisa kita lanjut dengan diskusi, dengan tanya jawab, ataupun brainstorming di antara kita. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan membawa maslahat. Waktu saya kembalikan kepada Bu Yuli. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya akan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang muncul di room chat kami. Untuk pertanyaan pertama, ini ditujukan kepada Pak Anton. Jadi ini Pak RJ, Pak Anton, ini memohon masukan dari panjenengan terkait dengan kondisi yang saat ini dialami beliau, bahwa Prodi sudah tidak menerima mahasiswa sejak dua tahun terakhir ini, sejak 2019 tepatnya, dan akreditasi akan berakhir di Desember 2021. Sedangkan masih ada mahasiswa angkatan 2018 yang memiliki masa studi sampai 2023. Ini untuk program studinya kebetulan D3, kemudian mohon masukan dan juga saran dari Pak Anton terkait dengan kondisi tersebut. Ya, mohon maaf Pak Anton, di mute masih? Ya, terima kasih Bu Dr. Yuli atas waktunya, dan terima kasih pertanyaan dari Pak RJ. Oke, ini mahasiswa terakhir angkatan 2018. Oke, terakhir di 2018, akreditasi habis di 2021 Desember. Oke, kalau kita hitung-hitungan secara secara akademik, D3 itu kan 3 tahun. Nah, ini ada dua hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, bahwa mahasiswa betul-betul dipantau sehingga di akhir Desember 2021 ya sudah selesai. Itu yang pertama, sehingga ijazahnya itu masih bisa dituliskan akreditasinya. Yang kedua itu memperpanjang akreditasi, dan itu agak sulit untuk bisa menghasilkan yang lebih baik. Yang ketiga ya diminta untuk transfer, untuk pindah ke prodi S1-nya. Kalau di tempat kita tidak ada ya ditransfer untuk di tempat lain. Saya lihat di Yayan Kediri ada perbankan syariah sehingga bisa ke sana. Iya, welcome nanti. Ya, tetapi problem bagi lembaga yang ditransfer itu juga problem, karena nanti untuk akreditasi juga akan bermasalah ketika itu ada mahasiswa transfer dengan jumlah yang melebihi batas yang ditoleransi. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan beberapa solusi. Jadi kalau solusi pertama itu intinya pihak lembaga harus ketat memonitoring kalau ingin menyelesaikan itu di Desember 2021, karena D3 itu memiliki peluang potensi untuk bisa menyelesaikan di waktu itu. Tapi memang kita kadang-kadang terkendala oleh SDM yang terbatas, sehingga seringkali itu harus molor, dan memang mereka diberi hak untuk sampai di 2023. Itu yang pertama ke chat saya sekaligus ya Bu Dr. Juli, biar sekalian sampaikan. Yang berikutnya, sebentar, tadi ada lagi. Oke, dari Ustadz Samsuri menanyakan terkait dengan syarat perlu di poin nomor 19.
Saya kira ini tadi sudah dijawab oleh Pak Dekan, Pak Dr. Anas ya, terkait dengan syarat perlu. Jadi ini item yang memang harus perlu ada untuk bisa terpenuhinya nilai tersebut. Dengan kata lain bahwa ya kita di awal ketika mau mengakreditasikan harus betul-betul menyiapkan persiapan ini jauh-jauh hari. Terkait dengan kerumitan kita di dalam pengurusan jabatan fungsional, ya itu problem yang intinya ya berharap pada saat visitasi dan itu masih masuk TS itu berharap itu bisa memenuhi sehingga syarat perlu ini bisa tercukupi. Oke, kemudian masih ada enggak ya? Sebentar. Dari tadi sudah nih ya yang D3. Saya kira itu Bu Dr. Juli yang di chat mungkin ada yang terlewat, monggo nanti bisa dilanjutkan. Selanjutnya saya kembalikan ke Ibu moderator, Ibu Dr. Juli, dipersilakan. Bu Yuli masih mute. Oh, mohon maaf Pak Anton. Jadi ada trouble di kami, jadi mohon maaf audiens. Jadi kita lanjutkan sekarang untuk Pak Anas terkait dengan pertanyaan dari partisipan. Halo Pak Anas. Halo, ya. Pak Anas, ini ada pertanyaan karena biasanya di dalam fakultas ada beberapa prodi yang menyusun LED. Pertanyaannya bagaimana cara menghindari tingkat kemiripan yang tinggi dalam penyusunan LED di masing-masing prodi? Ya, ini pertanyaannya terkait dengan apa? Kemiripan ya. Jadi memang sekarang itu ada aturan ya. Jadi tidak boleh nanti disusun evaluasi diri yang mirip satu prodi dengan prodi yang lain. Tapi saya kira gini, kalau kita berangkat dari LKPS, jadi data apa? Laporan kinerja program studi, data-datanya kan pasti berbeda ya. Ketika data Parip, hilang lagi Parip. Tidak ada suaranya Pak Anas. Pak Anas sudah hilang lagi suaranya. Pak Anas tidak ada suaranya. Nggih, Pak Anas. Nggih, Pak Anas. Yang sudah ada itu, artinya jangan sampai kemudian kita ya meniru, copy paste apalagi. Kalau dulu saya lihat ketika saya melakukan membaca lah dari beberapa laporan evaluasi diri ya waktu itu saya melihat banyak yang memang masih copy paste dan seterusnya, bahkan prodinya itu berbeda, di situ tidak disesuaikan. Artinya ya model itu sekarang mestinya sudah bisa dihindari dengan sendirinya karena integrasi antara LKPS dan LED itu ada sekarang. Kalau dulu kan enggak, evaluasi diri itu seolah-olah sekunder ya, nomor 2, sehingga yang penting borangnya itu, karena angka-angka itu yang besar di borang. Kalau saya seperti itu, menurut saya, Bu Zuli, barangkali nanti bisa ditambahkan Pak Anton. Mungkin Pak Anton berkenan untuk menambahkan terkait dengan cara menghindari tingkat kemiripan yang besar dalam penyusunan LED, Pak Anton? Saya juga lupa kalau tidak unmute. Oke. Terima kasih. Ini Ibu atau Bapak Nova ya? Nova itu sangat identik dengan Ibu, Pak. Sebentar, ini yang mana ya? Sebentar. Yang LK Yang pertanyaannya yang mana, Bu? Untuk menghindari plagiarisme. Iya.
Oke, terima kasih. Jadi ketika kita bicara mengenai plagiarisme, ya kita di fakultas ya harus kita cek sendiri dulu di rumah sendiri. Karena apa? Biasanya ketika kita nyusun itu timnya tidak jauh berbeda, timnya hampir sama dan kita pahami betul bahwa teman-teman itu juga punya kegiatan yang super sibuk juga, harus meneliti, menyusun pengabdian, dikejar deadline, dan sebagainya. Sehingga yang harus kita lakukan, kita sebagai pengelola, ya ketika dokumen itu jadi harus kita sandingkan, kita cek plagiarisme itu berapa persen. Nah, berapa persen kemiripannya itu harus betul-betul kita ketahui dan harus disampaikan. Nanti kan itu akan muncul warna dan itu yang harus dibuat dengan kata-kata yang lain sehingga plagiarismenya harus di bawah yang standar yang harus dipenuhi dan itu baru disubmit. Jadi kehati-hatian itu penting karena ketika kita itu diidentifikasi dengan plagiarisme yang melebihi aturan yang sudah ditentukan oleh BANPT, ini akan menyebabkan hukuman bagi yang baru biasanya, yang awal sudah lolos selesai, tapi yang baru ini biasanya akan problem dan ini akan mengganggu stabilitas karena akan dihukum kurang lebih ya 2 tahun, sehingga 2 tahun itu kemungkinan akan vakum. Jadi hukuman itu bisa variatif. Problem yang muncul ketika itu sampai akreditasi dicabut dan itu harus ada lulusan. Ini akan menjadi masalah bersama. Kemudian ini Bu Yuli sekalian ya, ini muncul untuk Pak Anas ya, bagaimana agar LKPT dan LKPS memiliki sinkronitas yang baik. Ya itu tadi sudah dijawab tadi. Oh sudah. Yang atasnya itu ada pertanyaan El-Muhyi itu loh Pak Anton. Prodi baru bahasa Inggris terkait dosennya itu. Dosen yang El-Muhyi. Pertanyaan dalam bahasa Inggris, Bu Yuli, ada itu? Iya Pak, sebentar. Karena ada trouble tadi Pak untuk sebentar. Ya tadi ada Pak dari Pak El-Muhyi ya terkait dengan pertanyaan bagaimana cara untuk yaitu ada prodi baru bahasa Inggris terkait dosennya supaya nilainya bagus intinya gitu. Gimana Pak Anton? Kalau dosennya baru kan tadi kan nilainya jelek ya, artinya rendah ya. Iya, karena kepangkatan juga masih rendah. Kepangkatan itu. Kembali saya matur ya. Jadi prodi baru itu sebaiknya lahirnya jangan sekonyong-konyong Bapak dan Ibu. Ini harus masuk di range-nya institut. Sebuah prodi baru itu sebaiknya merupakan perencanaan jangka panjang. Jadi prodi baru itu muncul itu manakala kita rancang terlebih dahulu. Jadi sebagai misal, mungkin prodi apa ya? Pariwisata syariah misalnya. Pariwisata syariah. Nah ini harus dicangkokkan dahulu dosen-dosennya itu di prodi yang lain sebelum kita masuk ke khusus pariwisata syariah. Mungkin yang agak ekstrim gini Pak, kita itu mau mendirikan fakultas MIPA. Kita mau rame-rame menjadi UIN gitu kan, harus ada eksaknya MIPA. Nah, tentu ketika nanti sekonyong-konyong MIPA ini berdiri, dosen-dosennya pasti masih culun-culun. Asisten ahli aja belum. Ada semua. Ini akreditasi 2 tahun itu pasti tewas. Kenapa? Ya karena pasti belum sampai lektor, apalagi lektor kepala. Nah, caranya apa? Ya, dalam penerimaan dosen baru CPNS itu dicangkokkan dulu mungkin taruh di tadris IPA, taruh di tadris matematika, dicangkokkan di sana dulu. Dan ini harus ada goodwill dari institut itu untuk perencanaan jangka panjang itu. Sehingga pada saatnya nanti itu lahir si bayi itu sudah memiliki beberapa dosen yang sudah dalam kepangkatan itu memenuhi.
Sehingga ketika fakultas itu berdiri pun nanti akan dipimpin oleh memang memiliki keahlian di bidang PS, dan kaprodinya juga memiliki keahlian di bidang PS. Sehingga tidak sekonyong-konyong lahir, ya ketika lahir kepangkatan-kepangkatan yang ada di situ juga tidak terpenuhi, akhirnya harus impor dari fakultas lain yang punya keahlian yang jauh dari yang standar baku, sehingga ya nanti pas akreditasi dosen-dosennya turun, pengelolanya di luar PS, wah, ping semuanya itu. Dan ketika itu akreditasinya jelek, tentunya IPT-nya, akreditasi perguruan tingginya juga akan jelek. Ini menunjukkan bahwa perguruan tinggi tidak memiliki renstra, tidak memiliki perencanaan yang bagus. Jadi semua itu harus ada konsep, semua itu harus direncanakan dengan baik. Karena ya instrumen apalagi yang 9 kriteria ini mau diakal-akali itu, ya ngakalinya ya harus jangka panjang. Sebenarnya bukan ngakali, tapi perencanaan jangka panjang yang baik untuk akreditasi yang dengan nilai yang baik. Saya kira itu, Bu Yuli. Pak Anton, terima kasih. Ini pertanyaan terakhir, mengingat waktunya. Ini untuk Pak Dr. Anas dari Pak Zunaidi. Bagaimana kebijakan yang akan diambil oleh Pak Anas selaku Dekan FEBI berkaitan dengan dosen Bangkok tentang penempatan PDPT dosen tersebut supaya bisa dipakai semua prodi? Kemudian bagaimana bila dosen tersebut juga diminta di prodi lain lintas fakultas? Sebaiknya ditata seperti apa? Itu Pak Anas, pertanyaan untuk panjenengan. Ya, ini terkait penataan DTPS ya. Terima kasih pertanyaannya Pak Zunaidi. Jadi selama ini gini, kalau di IAIN Kediri itu kita sudah petakan ya beberapa dosen dari segi kepangkatan, ada yang lektor kepala, ada yang lektor, dan paling banyak kan asisten ahli ya, baru masuk di CPNS. Kemudian dari segi pendidikan juga ada doktor, ada sebagian besar ya magister S2. Nah, selama ini ketika kita tata itu sebenarnya kita aturan yang baru itu kita pedomani. Jadi untuk DTPS itu minimal untuk prodi itu kan 5 itu sekarang aturannya. 5 dosen sesuai dengan bidang keilmuannya. Nah, ketika saya tidak tahu, nanti coba bisa dikoreksi Pak Anton ya. Jadi ketika kita menempatkan DTPS itu mengajar, misalnya yang lektor kepala itu di semua prodi, otomatis ketika nanti kita ajukan akreditasi, kan ya bisa masuk dosen tetap program studi. Kalau 3 tahun terakhir itu kita beri jam di situ. Apalagi yang sesuai bidang keilmuannya. Sehingga dari situ harapan kita nanti ya itu tadi beberapa dosen yang meskipun tidak masuk home base itu tetap dengan kepangkatan dan itu tadi pendidikannya yang memungkinkan untuk mendapatkan nilai yang bagus atau nilai akreditasi di poin dosen itu tinggi, itu kita harapkan bisa di sana kita lakukan. Artinya ya selama ini memang seperti itu yang kita lakukan. Jadi meskipun home base-nya di prodi ekonomi syariah misalnya, nanti tetap akan kita tata supaya nanti ya bisa mengajar di prodi-prodi yang baru, terutama kalau bidang keilmuannya adalah serumpun atau sesuai dengan prodi baru itu. Nah, ini di luar home base. Jadi tadi yang disampaikan di awal tadi saya kira juga prolognya Pak Dr. Anton tadi itu kan bicara di TPS ya. Sekarang bukan bicara dosen home base, tapi home base itu syarat minimal prodi itu bisa diakreditasi harus punya dosen minimal 5 itu. Tapi setelah itu siapa dosennya yang mengajar, itu nanti bisa lebih dari 5 itu. Kalau pemahaman saya seperti itu. Tapi ini ada Pak Asesor nanti yang menilai kan Pak Anton. Monggo Pak Anton mungkin ada tambahan. Saya tambahkan yang disampaikan Pak Dekan Pak Dr. Anas sudah betul ya. Jadi dosen home base itu sebagai syarat untuk program studi itu eksis. Tetapi yang dihitung terkait dengan untuk akreditasi itu dosen tetap PS. PS ini adalah dosen yang dia memiliki SK, umpama ini kita bicara IAIN Kediri, dia memiliki SK ditempatkan di IAIN Kediri, baik itu dosen PNS maupun yang non PNS, panjang itu dosen tetap, itu berarti dia masuk dalam kategori dosen tetap.
Nah, kemudian yang dianggap dosen tetap yang PS itu ketika dosen tersebut memiliki keahlian yang pendidikan terakhir yang sesuai dengan capaian pembelajaran prodi yang akan diakreditasi. Jadi sebagai misal tadi kita di awal cerita bahwa umpama yang mau kita akreditasikan akuntansi syariah. Akuntansi syariah di situ capaian pembelajarannya salah satunya tentang kewirausahaan. Artinya apa? Berarti kalau ada dosen manajemen bisnis syariah yang memang keahliannya untuk menuju ahli berwirausaha, berarti dosen tersebut ketika untuk akreditasi prodi AKS akuntansi syariah bisa disebut sebagai dosen tetap PS. Nah, terkait dengan strategi untuk kaitannya dosen-dosen Bangkok, saya di awal sudah matur bahwa ini bisa dipersiapkan dengan skill yang sangat tinggi, tidak hanya di tingkat fakultas, syukur itu bisa di tingkat institut atau di university. Jadi di LPM itu harus mampu memetakan dengan betul bahwa tahun ini prodi apa, tahun ini prodi apa, tahun ini prodi apa, tahun ini prodi apa. Nah, peta ini itu harus betul-betul ditaati bersama dan diikuti bersama. Jangan sampai ada semacam bahasanya arogansi sektoral. Ini kan dosen saya, kok di sana? Ini kan dosen saya, jangan dibawa ke sana. Itu tidak baik. Karena apa? Karena hampir di PTKIN, dosen-dosen di PTKIN itu memiliki problem terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia. Sehingga mungkin di situ perlu ada goodwill untuk bisa memenuhi kriteria-kriteria tersebut. Walaupun itu sulit, tetapi itu butuh goodwill yang baik. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan. Mungkin bisa dilanjutkan di lain kesempatan. Monggo. Terima kasih Pak Anton dan juga Pak Anas. Karena waktu kita hampir menunjukkan pukul 12, maka sebelum acara kita akhiri, saya mengharapkan closing statement dari kedua pemateri. Untuk yang pertama, saya berikan kesempatan ke Pak Anton. Monggo, Pak Anton. Oke, terima kasih Bu Yuli, Pak Dekan, dan teman-teman semua. Bahwa ketika kita akan mengajukan akreditasi, kita itu tidak bisa bahasanya Bandung Bondowoso seketika itu, tetapi kita harus mempersiapkan jauh-jauh hari dengan sebaik-baiknya dari berbagai sisi yang ada di 9 kriteria tersebut. Bahwa hasil akreditasi itu merupakan bukti bahwa kita diakui dari stakeholder eksternal, diakui oleh pihak lain terkait dengan penjaminan mutu yang kita lakukan untuk melayani baik mahasiswa kita ataupun stakeholder eksternal yang kita lakukan. Intinya juga bahwa kebersamaan yang kita lakukan, jalinan yang kita lakukan, kerjasama dan sebagainya, itu dalam orientasi kita untuk membawa kemajuan lembaga. Dan lembaga itu tidak bisa lari sendirian, itu harus lari bersama-sama. Supaya lari kita itu bisa jauh dan bisa mencapai titik puncak yang kita inginkan. Bersama itu baru kita bisa. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas waktu yang diberikan untuk saya, dan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Anton. Untuk selanjutnya closing statement disampaikan oleh pemateri kita yang kedua, Bapak Imam Anas. Monggo. Terima kasih Bu Dr. Zuli. Jadi dari diskusi workshop hari ini kita bisa mengambil satu pemikiran bahwasanya untuk mencapai unggul dalam akreditasi itu tidak harus
by design. Nah, untuk itu yang pertama harus dipahami aturan. Jadi kita untuk akreditasi BAN PT itu ada aturan dari BAN PT. Makanya pemahaman yang sama terhadap aturan itu, kemudian bagaimana diimplementasikan di kampus kita, dan dengan adanya kerjasama tadi juga harus dengan tidak berjalan sendiri ya. Jadi nanti fakultas dengan fakultas yang lain, terus di dalam maupun di luar itu harus selalu ada kerjasama itu. Sehingga kemudian apa yang menjadi harapan, cita-cita itu tidak bisa tidak, yaitu harus direncanakan, kemudian diimplementasikan, dan baru kemudian juga akan ada evaluasi dan tindak lanjut dari apa yang sudah dilakukan. Sehingga dari model ya tadi penjaminan mutu internal yang kita lakukan, harapannya nanti juga akan berimbas kepada pengakuan eksternal dari BAN PT maupun nanti kalau ada LAM, Lembaga Akreditasi Mandiri, kita juga bisa mewujudkan itu semua. Saya kira itu, terima kasih kepada semuanya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk dua pemateri kita yang luar biasa. Juga terima kasih untuk semua peserta workshop pada hari ini. Mohon maaf jika mungkin ada salah kata yang saya lakukan. Juga teriring doa, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.